Pemirsa Sohib Jakpus, mungkin kita semua tahunya Lebaran hanya ada dua, Lebaran Idul Fitri dan Lebaran Idul Adha. Nah, ini ada Lebaran Tenabang. Ini barang apa nih Bang Roni? Lebaran itu kan konsepnya halal bihalal ya Bang. Baik. Jadi Lebaran itu disiarkan dari kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nih di acara J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Nah, di episode kali ini saya Bang Iman kembali akan menemani pemirsa J Podcast kali ini. Dan sekarang kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Bang Roni Sikumbang. Beliau adalah ketua panitia dari sebuah acara yang sangat istimewa dan bisa dikatakan acara ikonik di Jakarta Pusat, bahkan Jakarta. Acaranya yaitu acara kolaborasi Lebaran Tenabang 2022. Assalamualaikum Bang Roni Sikumbang. Waalaikumsalam, Bang Iman. Apa kabar Bang Iman? Sehat ya. Alhamdulillah, Terima kasih Bang sudah di sini hadir di studio J Podcast. Ya. Sehat selalu ya Bang. Alhamdulillah sehat berkat doa Bang Iman juga. Ya, amin. Oke Bang, kita ngobrol di sini sersan aja formatnya. Siap. Serius, Iya Bang. santai gitu. Oke baik, kita langsung saja Bang Roni. Pertama-tama ceritain dong Bang, apa sih acara kolaborasi Lebaran Tenabang 2022? Pemirsa Sohib Jakpus pasti pengen tahu banget nih Bang tentang acara itu. Iya Bang Iman. Lebaran Tenabang 2022 ini kita ngambil konsepnya itu kolaborasi ya. Kolaborasi ini plesetan dari kolaborasi ya. Kalau kolaborasi lebih ke aktif gitu ya. Gitu. Jadi kenapa kita sebut kolaborasi? Karena biasanya lebaran-lebaran Tenabang tahun-tahun yang lalu kegiatan kita itu cuma menampilkan seni budaya Betawi aja Bang gitu. Nah di Lebaran Tenabang tahun ini kita tidak hanya menampilkan seni budaya Betawi, kita juga merangkul anak-anak muda Tenabang yang punya talenta musik Bang, biar dia juga tampil. Nah insya Allah di sana ada grup-grup band yang ternyata banyak juga di Tenabang nih Bang, anak muda yang hobi bermain musik dan punya karya yang cukup bagus. Contoh misalnya Bang Osa Sungkar. Nah beliau itu adalah drummer grup band Voodoo Bang, yang ngetop tahun 2000-an tuh Bang. Nah dia pengen pulang kampung nih ceritanya, pengen nunjukin dia juga punya eksistensi karyanya ya. Dan mungkin anak Tenabang kan juga nggak tahu kalau beliau itu sebenarnya anak Tenabang gitu kan. Terus ada juga Bang Jamil, nah, beliau gitaris juga musik cadas gitu ya. Tapi musik cadasnya ini lebih banyak unsur rohani juga gitu. Dan ada juga Bang Sibob ya, ada grup musik Sabor gitu, grup band metal anak Tenabang. Jadi kita melihat anak Tenabang ini yang muda-muda ini harus kita rangkul, kita akomodir Bang. Jadi jangan sampai masa mudanya ini dihabiskan untuk kegiatan yang negatif. Nah, ada kegiatan positif kita rangkul biar dia tampil. Mudah-mudahan jadi event tahunan nih Bang. Baik. Gitu Bang. Oke. Lanjut Bang, di judul acara tuh ada tadi disebutkan sama Bang Roni acara kolaborasinya ya, ada kata kolaborasi. Ya. Jelasin dong kolaboratornya atau bekerja sama dengan siapa aja tuh pihak-pihaknya. Ya. Jadi kita kalau dari sisi konten ya, karena dukungan utama kita kan dari Sudin Kebudayaan Kota Administrasi Jakpus Bang ya. Jadi lebih banyak konten kita kesenian Betawi. Jadi kita Sikumbang Tenabang ini berkolaborasi dengan ormas-ormas yang ada di Tenabang. Jadi kita juga didukung oleh The Jack manianya Tenabang. Itu di The Jack Tenabang itu luar biasa ya, solid mereka. Bahkan salah satu grup band pendukungnya Jedek itu Gondal Gandul itu lahir di Tenabang gitu. Personilnya banyak anak Tenabang gitu. Nah terus juga didukung oleh
HPKT, Himpunan Pedagang Kambing Tanah Abang. Jadi kalau Abang Empok tahu namanya Tanah Abang itu karena sejarah panjangnya Tanah Abang itu kan awalnya itu Justinus Fink 1735 kan mendirikan pasar Tanah Abang dan pasar Senen, ya. Nah di situ berbarengan juga pasar kambing. Jadi sebelum ada pasar grosir, pasar kambing dulu tuh bang. Iya, makanya kalau kita nonton film Pitung tuh, kan ceritanya Pitung kan dagang kambing di Tanah Abang. Gitu, jadi itu ada historisnya. Nah, jadi pada 1735 berdiri pasar Tanah Abang berbarengan dengan pasar kambing. Bahkan menurut J.J. Rizal malah tahun 1640 itu sebenarnya sudah ada pasar kambing ya. Kalau menurut Bang J.J. Rizal, karena kebetulan saya juga ketua perkumpulan Betawi kita kelompok diskusi bareng-bareng Bang J.J. Rizal. Nah, tapi kita di Tanah Abang anggap 1735 lah ya sepakatnya. Nah, pada awal abad 19 itu kan banyak penduduk Timur Tengah ya masuk ke Batavia ya, di Pekojan akhirnya banyak pindah ke Tanah Abang. Nah, karena orang Arab itu senang kambing, akhirnya di Tanah Abang itu terkenal ya olahan kuliner berbasis kambing, bang. Baik. Nah, betul. Jadi di situ ada pasar kambing dan kuliner berbasis olahan kambing itu adalah makanan khas kesukaannya orang-orang Arab. Nah, otomatis penduduk lokal Tanah Abang, penduduk asli Betawi Tanah Abang itu punya kebiasaan, bang. Kebiasaannya itu potong kambing, ngesat kambing. Nah, makanya kalau anak Tanah Abang bilang kalau anak Tanah Abang belum bisa motong kambing, ngesat kambing itu belum bisa disebut anak Tanah Abang, bang. Nah, di situ salah satu keunikan. Jadi kita bikin lomba menguluti kambing, ngesat kambing. Tahun 2019 kemarin kita bikin lomba ngesat kambing. Juara pertamanya itu mampu menyelesaikan cuma dalam waktu 1 menit 32 detik. Itu kambingnya dikeset itu kan, rapi, nggak ada yang bolong. Itu 1 menit 32 detik. Itu salah satu kolaborasi dengan HPKT, dengan Dejek Tanah Abang, terus dengan ormas-ormas lain. Termasuk juga tadi pemusik-pemusik kelahiran Tanah Abang, itu konsep kolaborasinya, bang. Jadi keriaan Lebaran Tanah Abang ini tidak hanya dimiliki oleh para pegiat seni Betawi yang ada di Tanah Abang, tapi semuanya terlibat. Bahkan kita juga melibatkan ada warga Mes Papua, bang. Wah, berarti ada betul, kolaborasi betul. Karena kan kita pahami Tanah Abang kan bukan hanya Betawi, bang. Ya, kita masyarakat urban juga. Nah, mereka juga nanti tampil juga ada tarian Papua ya, mungkin tarian Papua modern, bang, gitu. Ada dari pihak pemerintahan yang lain gitu selain Sudin Kebudayaan Jakarta Pusat, bisa disebutkan kolaboratornya? Ya, alhamdulillah kita disupport oleh juga Kemenparekraf RI, bang, ya. Jadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, ya kita juga berkontak dengan salah satu direktorat di sana dan mohon perkenan Pak Menteri juga bisa hadir. Mudah-mudahan sih Pak Menteri bisa hadir pagi bersama Pak Wali Kota. Pak Menteri, ya, karena Pak Wali Insya Allah kemarin sih bisa hadir ya menurut protokolernya beliau gitu. Apa aja sih acara-acaranya? Kayaknya kalau lihat sekilas flyernya saya banyak juga tuh. Bisa sebutin acara-acara yang bakal disajikan nanti tanggal 4. Tanggal 4 ya. Ya, jadi Sabtu. Di awal tuh kita ada lomba ngesat kambing, bang. Terus setelah itu ada palang pintu ya seperti biasa untuk menyambut tamu kehormatan. Juga nanti ada penampilan musik Tanjidor, bang. Nah, musik Tanjidor itu kan udah banyak orang nggak tahu ya, bang. Apalagi setelah pandemi itu seniman Betawi itu banyak nggak dapat job tampilan, akhirnya kan sepi gitu ya. Jadi kita cobalah mereka bisa biar aktif lagi. Nanti ada musik Tanjidor. Terus juga kita mengadakan lomba koreografi silat. Jadi kalau silat tradisional kan mereka tidak seperti IPSI, bang ya, pertandingan tanding gitu. Jadi lebih banyak koreografi silat karena memang biasanya kalau silat tradisional kan makannya kan di daerah-daerah vital, dan kalau main di IPSI bisa didis langsung. Jadi koreografi silatnya aja. Terus ada lagu-lagu
karya Mas Habi, Oh iya. Munib Baswan, Lutfi Mas Habi. Mas Abi Salah satu ikon di Tanah Abang. Jadi ada 4 sebenarnya di Tanah Abang. Muhammad Mas Habi, Lutfi Mas Habi, Munib Baswan, Husain Bawafi. Nah, kemarin juga kita tanggal 14 Mei sudah mengadakan lomba menyanyikan lagu-lagu karya Mas Habi. Oh, sudah ada sebelumnya. Sudah ada. Dan alhamdulillah peminatnya tuh luar biasa. Dari 30 peserta yang kuota kita itu hampir 40 itu yang daftar, baik dari Tanah Abang maupun luar Tanah Abang. Alhamdulillah tuh udah kemarin 3 orang kita dapat pemenangnya gitu. Oke, pemirsa Sosok Yakus, ini sudah informasi. Mas Habi adalah salah satu legenda musik Melayu. Betul. Bisa dijelasin Mas Habi itu, Iya. biar pemirsa Sosok Yakus pun tahu. Gitu. Ya, Muhammad Mas Habi itu lahir kalau nggak salah 1943 ya, meninggal usia 30-an, lahir di Kebon Kacang 6, Tanah Abang ya. Jadi kalau musiknya beliau itu yang orang Betawi ya, orang tua kita itu pasti ya hampir seluruh Jakarta itu tahulah Mas Habi ya. Salah satunya itu yang rasa cinta pasti ada. Nah, itu detail lagu Mas Habi tuh. Baik, itu pemirsa Sohib Yakus, Ya. sekilas tentang Mas Habi. Pemirsa Sohib Yakus, mungkin kita semua tahunya Lebaran hanya ada 2, Lebaran Idul Fitri dan Lebaran Idul Adha. Nah, ini ada Lebaran Tanah Abang. Ini barang apa nih Bang Roni? Ya. Nah, ini Bang, Lebaran itu kan konsepnya halal bihalal ya Bang. Baik. Ya, jadi selama bulan puasa yang halal menjadi haram kalau misalnya kita makan di siang hari, ya kan. Nah, setelah Idul Fitri kan menjadi halal lagi, ya halal bihalal ya. Konsep sebenarnya silaturahmi ya. Karena masyarakat Tanah Abang ini kan sekarang juga udah banyak yang pindah Bang. Betul. Dari Tanah Abang ya. Betul. Udah banyak yang pindah ke pinggiran gitu ya. Nah, masyarakat kita ini dan di Betawi pada umumnya Bang, ya memang kampung udah menjadi kota ya. Tetapi yang identik dari kampung harus kita pegang. Apa itu Bang? Kekerabatan. Jadi kalau kita hidup di kampung tuh ya walaupun plus minus ada pasti, tapi kekerabatan itu sangat kuat. Itulah yang membuat kita rindu kembali lagi ketemu ya, baik orang Tanah Abang yang masih tinggal di Tanah Abang maupun yang di luar Tanah Abang. Nah, memori kolektif orang Tanah Abang itu pasti identik dengan kambing. Nah, makanya kita bikin tuh lomba ngeset kambing. Juga ada lagu-lagu Mas Habi, kita tampilkan lagu-lagu Mas Habi, kuliner Betawi. Jadi dia tumplek tuh di situ ketemuan, halal bihalal. Nah, Tanah Abang juga identik dengan main pukulan silat. Kita tampilin juga di situ, Bang. Ya, lomba koreografi silatnya. Baik. Jadi itu Lebaran itu halal bihalal sebenarnya. Cuman branding aja, Bang. Lebaran Tanah Abang. Jadi anak Tanah Abang ini kumpul lagi di situ. Siap. Kemudian Bang Roni, Ya. di sana saya masih penasaran nih awal Ya. acara unik nih ya. Ya. Kok ada acara ngulitin kambing gitu. Ya. Jadi awal ceritanya gimana tuh Bang? Ya, jadi ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa sebuah kota tuh harus punya city branding, Bang. Jadi misalnya kalau kita ke Bali, turun pesawat, kita udah tahu nih, ini Bali. Ambience-nya udah bisa kelihatan. Mulai dari bandara sampai ke jalanannya. Jogja sama. Kalau Jakarta kan kita bingung. Gitu kan. Ini Jakarta apa nih gitu, city brandingnya. Ya alhamdulillah sejak Pak Gubernur memimpin kan banyak ikon Betawi juga di ruang-ruang publik ya Bang ya. Kayak di Senen tuh ada apa tuh jembatan penyeberangannya Gigi Balang ya kan, di Tapal Kuda Lenteng Agung juga sama ya. Nah, di Tanah Abang itu ya ikonnya adalah kambing. Kambing. Gitu. Sama juga misalnya kayak di Roblong itu ikonnya kembang, ya kan? Nah, jadi Betawi ini kan sebenarnya nggak tunggal, Bang. Ada Betawi Tengah, Betawi Pinggir kan, Betawi Pesisir. Masing-masing punya subkultur.
Jadi di Betawi Tengah, katakanlah di Tanah Abang, ikonnya adalah kambing. Nah, city branding kita mau bikin kayak gitu. Misalnya kuliner berbasis kambing, dan karena di sana juga masyarakat asli Tanah Abang itu punya keahlian motong kambing dan ngeset kambing. Nah, maka itu kita tunjukkan. Ini orang ngeset kambing dengan kecepatan 1 menit 32 detik. Kira-kira gimana nih? Ini kan jadi ikon juga ya. Artinya, event gitu yang bisa alasannya, kita Bang, bisa kita jual. Lomba ngeset kambing itu. Betul. Sebabnya gitu, Bang. Malah kemarin ada teman bilang, "Bang, saya mau ikut lomba ngeset kambing, tapi syaratnya ngesetnya mesti di lampu dimatiin." Nah, itu kalian lebih canggih lagi tuh, Bang. Jadi lampu dimatiin, ngeset berapa menit, kulit nggak bolong, daging nggak ngikut. Gitu, Bang. Pemirsa Soib Jakpus, mungkin dari tadi mendengar kata-kata Tanah Abang. Baik, mungkin saya bisa jelasin dikit bahwa dari kalimat mungkin resminya daerah Tanah Abang gitu kan. Kalau mungkin pada umumnya jelasin dikit, mungkin kebetulan juga saya lahir di sana, bahwa kita seorang orang Tanah Abang biasa menyebut menyingkat gitu, biar mungkin takut ada yang salah paham gitu, bahwa Tanah Abang ya Tanah Abang gitu. Cuman kalau kita orang Tanah Abang ya Bang Roni ya bilang Tanah Abang, bahkan ada yang nyingkat lebih asli Nabang gitu. Nabang. Jadi itu sekedar sedikit informasi pemirsa Soib Jakpus. Kemudian mungkin ini, Bang, sekedar informasi ya, toponimi Tanah Abang ya. Memang ada 2 pendapat, Bang. Kalau Tanah Abang itu ada yang berpendapat berasal dari kata tanah merah ya. Abang itu merah. ya, Bang. Karena pada saat pasukan Mataram datang menyerang Batavia, sempat ngepost juga di Tanah Abang. Dan juga ada pendapat pada saat membangun stasiun Tanah Abang, itu banyak pegawai kasarnya itu kuli-kuli yang dari daerah sana, karena tanahnya merah disebut Tanah Abang. Gitu. Tapi kalau menurut Babe Ridwan Saidi, Tanah Abang itu dari kata denabang. Jadi ada satu tumbuhan seperti tumbuhan kayak karet gitu, itu dari bahasa denabang. Nah, denabang akhirnya mulutnya orang Tanah Abang jadi tenabang. Itu disingkat lagi Nabang. Mungkin ilmu tambahan ya, lagi tambahan info buat kita semua bahwa kenapa ada kata Tanah Abang dan Tanah Abang. Ya. Kemudian kita balik lagi ke acara ini, Bang. Ini acara kan mungkin lumayan besar gitu ya. Ada banyak melibatkan beberapa pihak gitu. Ya. Ceritain dong, Bang Roni mempersiapkan acara ini, terus tantangannya gimana itu, Bang? Ya. Jadi kita memang, Bang, kalau teman-teman di pegiat seni budaya Tanah Abang ya, Sikumbang Tanah Abang, kebetulan saya ketuanya, kan ibarat kata orang latihan nggak berantem kan, kapan kita nyobanya nih gitu, latihan silat nih ya. Saya potong, ini jelasin dong Sikumbang itu. Ya, Sikumbang ini kan silaturahim kumpul bareng anak Tanah Abang. Ya, jadi berdiri 9 April 2011 ya. 2011 di Masjid Jami Al Makmur. Nah, sekarang ini bergabung 28 perguruan silat dan sanggar. Di kita ada juga grup lenong dan tari-tarian. Ya, artinya tadi yang saya sampaikan, teman-teman ini kan pegiat seni budaya ini kan hampir tiap hari ya, seminggu sekali paling tidak dia latihan silat, palang pintu, lenong, tari. Nah, kalau tidak tampilkan ini kan kayaknya hambar gitu ya. Dan kalau kita mengacu ke Perda Pelestarian Kebudayaan Betawi itu kan bahwa ya masyarakat juga diminta untuk berpartisipasi aktif. Nah, dalam Lebaran Tanah Abang inilah kita ingin mendukung peran serta masyarakat yang ingin menunjukkan karyanya dalam rangka pelestarian kebudayaan Betawi. Nah, di situ kita bikin. Nah, makanya di situ ada penampilan palang pintu, lenong Sikumbang juga ada, Bang. Nanti kita tampilkan dari kita lenong Sikumbang. Dan persiapannya itu juga kalau bicara latihan sih hampir tiap hari latihan. Tetapi dalam rangka Lebaran Tanah Abang ini ya sejak bulan Maret udah latihan, kita lenong, latihan. Nanti kita ngambil lakon Lebaran di rumah Engkong Sabeni, karena Sabeni itu kan salah satu tokoh di Tanah Abang ya, tokoh silat ya, yang moncer di Jakarta. Nah, persiapannya itu ya mulai dari konsep dan lain-lain itu sampai
sekarang ini ya dari mulai Februari lah kurang lebih kita persiapannya. Tantangannya gimana tuh Bang? Ngucapin aja. Ya tantangannya sih memang ya terutama sih tentunya dari segi konsep dan gimana mengkolaborasikan unsur-unsur yang tidak hanya seni budaya Betawi, unsur-unsur yang di luar seni budaya Betawi yang masyarakat urban tadi menjadi satu kesatuan semistri. Baik dari sisi nanti penampilan maupun di kepanitiaan Bang. Jadi di kepanitiaan ini bukan hanya dari si Kumbang, ada dari The Jack, dari ormas lain, Karang Taruna, itu tantangannya di situ. Terus yang kedua ya karena kita ini kan sebenarnya banyak kan ya juga pekerja ya Bang. Pekerja juga ada juga anak sekolah, ada mahasiswa. Jadi otomatis ya baru bisa ngumpul tuh malam. Gitu, baru bisa ngumpul malam. Nah, waktu-waktunya itulah yang kita gunakan seefektif mungkin gitu ya. Nah, dan untungnya juga alhamdulillah kita didukung penuh oleh Sudin Kebudayaan Kota Administrasi Jakpus Pak, Bang, gitu. Bang, selaku ketua panitia nih Bang, Bang Roni, sedikit dong Bang ceritain profil Abang gitu, kondisi Kumbang ya. Iya, saya Bang. Profil. Ya Bang, kalau saya kebetulan diberi amanah menjadi Ketua Umum Sikumbang Tanah Abang itu sejak November 2015. Jadi menggantikan Bang Amri Mukhlis ya selaku Ketua Umum pertama. Terus kalau saya sendiri ya kebetulan karena background Sikumbang adalah pegiat seni budaya, saya kebetulan memang belajar main pukulan, mainan sabeni, mainan Rahmat, Jingkrik. Kalau yang pol sih sabeni Bang, tahun 89 sampai 92 lah gitu. Kalau sekarang sih udah banyak yang lupa deh Bang. Ya kalau kerja kebetulan saya sebagai tenaga ahli anggota DPR RI Bang. Gitu. Dan kebetulan juga aktif di Perkumpulan Betawi kita dan pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Dari 2018 sampai sekarang ini masih. Oke, pas gitu. Posisinya nih kayaknya dudukin jabatan ketua panitia. Iya, amin amin. Lebaran Tanah Abang ini, Bang. Terus kita cara harapan nih Bang. Iya. Harapan terhadap kegiatan ini ke depannya Bang. Karena memang kegiatan ini yang saya bilang tadi di awal kenik gitu. Iya. Jakarta Pusat bahkan Jakarta. Harapan Abang nih Bang. Ya harapan kita sih semoga kegiatan ini nanti menjadi kalender event Bang ya. Kalender event tiap tahun yang menjadi kegiatan kesenian terpilih ya dari Kota Administrasi Jakarta Pusat supaya menjadi semacam city brandingnya Kota Jakarta Pusat Bang. Dan ke depan juga kita bisa aja kolaborasi dengan para katakanlah pengrajin busana tasik misalnya. Karena kan biar gimana Tanah Abang kan identik juga dengan industri fashion nih Bang. Nah itu nanti kita pikirkan ke depannya. Ya pengennya sih menjadi kalender event ya tiap tahunan. Dan satu lagi Bang, ya tantangan kita dalam pelestarian kebudayaan Betawi Bang. Kalau dalam pelaksananya tidak melibatkan masyarakat pendukung kebudayaan Betawi itu sendiri sebagai subjek, ya tentunya akan kurang ya terasa. Nah makanya kita pengen mengharapkan juga baik pemerintah, swasta maupun masyarakat ya untuk sama-sama mendukung pelestarian kebudayaan Betawi ini dan memang melibatkan juga unsur-unsurnya pendukung masyarakat Betawi. Karena tidak hanya yang namanya budaya kan tidak hanya kesenian ya, ada kuliner ya. Kalau kuliner Tanah Abang udah pasti sop kambing tuh, udah ajib punya ya. Terus belum kue-kue Betawi itu kan juga luar biasa Bang. Nah, saya memimpikan juga ada semacam pusat oleh-oleh khas Jakarta. Yang mana kalau kita ke suatu daerah kan ada Bang ya. Kalau di Bali itu ada tempat di sana, di Cirebon juga ada. Nah, harapan kita itu ya bisa jadi kalau ini kalender wisata, kalender event, kita kemas sedemikian rupa dengan dukungan Pemprov atau Pemkot. Karena Tanah Abang kan udah pusat segala macam nih. Top main orang kalau ke Jakarta, dia Tanah Abang pasti tahu. Nah, kalau itu kita bikin bagus, orang sekalian ada destinasi wisata, kita kemas sekalian belanja oleh-oleh khas Jakarta.
Oh, itu menarik saya kira tuh Bang. Karena di Tanah Abang juga kita tahu semua ada pasar. Ada pasar Kelasnya mungkin bukan udah nasional lagi. udah regional Bang. Udah regional. Iya. Ada. Betul. Bisa dijadikan destinasi. Iya, harapan kita sih begitu Bang. Betul. Dan jadi kalender tahunan lah ya, bisa didukung oleh Pemprov dan Pemda lah. Betul, Bang. Bang, terakhir nih Bang. Ya, Abang silakan nih Bang untuk mengajak masyarakat Jakarta, Ya. terus khususnya masyarakat Jakarta Pusat untuk menghadiri acara kolaborasi Lebaran Tanah Abang 2022 ini Pak. Dan Ya. di acaranya di depan Kecamatan Tanah Abang, hari Sabtu tanggal 4 Juni 4 Juni 2022. Dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam lah. Bang, Ya. silakan Bang untuk kalimat ajakannya Bang untuk Siap, masyarakat. siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Adi, Ketua Panitia dari Lebaran Tanah Abang 2022, mengajak warga masyarakat Jakarta Pusat, khususnya warga masyarakat Tanah Abang, untuk menghadiri kegiatan Lebaran Tanah Abang 2022. Di sana ada penampilan seni budaya Betawi, ada juga band-band, dan ada lomba ngeset kambing yang khas dari Tanah Abang. Dan nanti juga ada penampilan lagu-lagu karya Muhammad Mashabi, Lutfi Mashabi, Munif Baswan, Husain Bawafi, dan terakhir ada Lenong, Sikumbang, ada grup band musik dari anak Tanah Abang, dan juga mungkin Abang Pok perlu tahu juga di Tanah Abang ada ulama besar, Datuk Guru Mujib bin Sa'abah. Beliau itu adalah salah satu guru spiritual dari Bung Karno. Nah, beliau menghasilkan karya rawi atau maulid Nabi yang berbahasa Melayu, ya, berbahasa Melayu, dan sampai saat ini masih dilestarikan oleh Sanggar Isbat Tanah Abang. Nah, nanti juga kita tampilkan di sana supaya ini menjadi kekayaan warga masyarakat Tanah Abang khususnya untuk bisa kita persembahkan kepada masyarakat Jakarta, dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang berkenan hadir bisa menikmati semua acara itu, dan ada juga kuliner-kuliner Betawi di sana. Silakan asal bawa duit ya Bang ya, biar belanja di sana Bang. Gitu. Oke. Makasih Siap. Bang Roni. Makasih banyak Bang Iman. Ketua Panitia kolaborasi Lebaran Tanah Abang 2022 Bang Roni Sikumbang. Ya. Terima kasih atas kehadirannya dan berbagi informasi dan cerita yang sangat-sangat menarik, yang tadi banyak juga yang mungkin saya dan pemirsa Soek Jatus belum tahu gitu Pak. Dan mudah-mudahan di kedatangan di DJ Podcast kali ini menginspirasi kita semua. Terima kasih kepada para pemirsa yang sudah menyaksikan J Podcast kali ini. Jangan lupa follow akun Instagram Jakarta Pusat di @kota_jakarta_pusat untuk mengupdate informasi-informasi yang menarik. Sampai ketemu di episode-episode J Podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.